Shalom. Selamat pagi teman-teman semuanya, Sobat GMJ. Ketemu kembali bersama kita semua di pagi hari ini. Saya mau mengajak teman-teman semua, sobat-sobat GMJ, sebelum kita memulai hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya ketika kita ini memulai hari kita dengan memuji Tuhan, setiap hari-hari kita selanjutnya ini akan penuh dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengikuti GMJ pagi hari ini. Kita berikan segenap hati kita untuk boleh memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan-Nya. Kita buka dengan tanda kemenangan kita, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu dan buat segala kemurahan-Mu Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau begitu menyayangi kami, Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun kasih-Mu tetap kami rasakan. Dan Tuhan, kami membawa setiap hati kami ini untuk bersyukur kepadamu. Walaupun apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mungkin membuat kami ini terjatuh, membuat kami ini tidak mampu untuk menyelesaikannya, Kamu bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bersyukur kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau, segalanya bisa selesai Tuhan bersama dengan Engkau. Dan inilah Tuhan setiap hati kami yang akan kami berikan hanya untuk Engkau. Amin. Putra Roh Kudus, amin. Mari kita bawa setiap hati kita, mari kita bawa segenap syukur kita untuk kita menyatakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin di tengah-tengah hidup kita ini banyak badai, tapi kita punya Tuhan yang membela kita. Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Saat ku tak berdaya, ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru. Ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Benar Tuhan, kami mau dalam sepanjang hidup kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu Tuhan bagi hati kami, dalam hidup kami. Kau yang selalu ada dan menyertai kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu
ku takkan goyah. Ada kekuatan yang baru, bersyukur padamu Bapa. Sungguh Engkau yang setia, Engkau yang setia, berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami terus mau bersyukur padamu, oh, ku bersyukur padamu Bapa. Engkau yang setia, Engkau yang setia, berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Kami mau bersyukur, oh, ku bersyukur padamu Bapa. Sungguh Engkau yang setia, Engkau yang setia berjalan bersama kami. Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Oh, sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Benar Tuhan, kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu, oh Tuhan. Di tengah badai hidup, Kau yang ada bersama kami, memberi kami kekuatan. Benar Tuhan, sungguh Kau yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami segala sukacita Tuhan di tengah-tengah badai hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap duka cita kami boleh menjadi sukacita karena Engkau membawa kami pada kemenangan. Dan Tuhan, inilah kami mau bawa hati kami untuk kami mau terus menyatakan hanya Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Ku percaya Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan
jadi air mata kemenangan. Ku percaya Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Air mataku telah Kau ubahkan jadi air mata kemenangan. Ku bersyukur padamu Bapa, Engkau yang setia berjalan bersamaku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu, oh Tuhan. Sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Dengan iman kami mau nyatakan, oh, sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Oh Tuhan, sepanjang hidupku selalu ku bersyukur. Benar Tuhan, kami mau dalam sepanjang hidup kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu kami boleh memperoleh kekuatan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami tetap terus mau bawa setiap hati kami untuk kami boleh bersyukur dan memuji-Mu Tuhan. Karena kami begitu kagum kepadamu, karena kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya untuk kami Tuhan. Engkau yang terlalu sempurna bagi kami, sehingga Engkau terus memberikan kepada kami kasih dan cinta-Mu yang luar biasa kepada kami. Kami percaya hidup kami Engkau berkati. Hidup kami Engkau berkati Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Ku bersyukur, ku memuji, tak habis-habisnya kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu hidupku diberkati. Kita nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu melebihi yang Tuhan berikan. Kesetiaan-Mu melebihi dalamnya lautan. Panggil nama Yesus. Oh Yesus, ku cinta
cinta Kau selama-lamanya. Segenap hatiku kan tertuju padamu. Ku bersyukur, ku memuji, tak habis-habisnya kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, oh, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu hidupku diberkati. Oh, ku bersyukur, ku memuji. Sungguh tak habis-habisnya Tuhan kebaikan-Mu, habis-habisnya kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, oh, yang termanis, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu hidupku diberkati. Oh, Kau mau terus nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang melebihi dalamnya lautan, dan kesetiaan-Mu Tuhan yang lebih dalam Tuhan dan lebih luas dari angkasa. Oh Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu melebihi yang dunia berikan. Kesetiaan-Mu melebihi dalamnya lautan. Oh Yesus, ku cinta Kau selama-lamanya. Segenap hatiku kan tertuju padamu. Ku bersyukur, ku memuji, tak habis-habisnya kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, yang termanis, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu hidupku diberkati. Terus nyatakan syukur-Mu. Oh,
Oh, ku bersyukur, ku memuji, tak habis-habisnya kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami, dalam hidupku yang terbaik, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Amin. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, hidupku diberkati. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, hidupku diberkati. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, hidupku diberkati. Karena kasih-Mu Tuhan, kami Kau berkati. Kami mau terus bersyukur, kami mau terus memuji-Mu karena kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan tak pernah habis bagi kami. Oh, semua yang Kau sediakan bagi kami, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar Tuhan kebaikan-Mu. Benar Tuhan, sungguh kebaikan-Mu Tuhan yang lebih besar dari dunia ini Tuhan. Dan juga kesetiaan-Mu Tuhan lebih dalam dari segala lautan. Sungguh Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Pakai waktu ini, pakai momen ini untuk terus merasakan setiap kebaikan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang baik, kasih-Mu Tuhan tak pernah berhenti. Terus nyatakan syukur-Mu, nyatakan syukur-Mu, sebab Tuhan yang setia, sebab Tuhan yang ada memberkati kita. Oh, biar segala syukur kami, biar segala pujian kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur, ku memuji, tak habis-habisnya kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku yang terbaik, yang termanis, semua Kau sediakan bagi kami. Karena kasih-Mu,
hidupku diberkati. Benar Tuhan, karena kasih-Mu Engkau boleh memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya untuk kami. Ini Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami punya Engkau, kuasa-Mu sanggup untuk mengalahkan segala hal Tuhan. Kami tahu ketika kami punya Engkau Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bagaimanapun jalan hidup kami, Engkau tetap terus berperkara dan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terlalu sempurna Kau Tuhan bagiku, rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Benar Tuhan, hidup kami boleh aman bersama-Mu. Terlalu sempurna Kau Tuhan bagiku, rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, Kamu tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa yang pegang hidup kami, hidupku hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Kami percaya Kau Bapa yang pegang hidup kami. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu ku punya Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu
pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku tahu ku punya Yesus, kuasa-Nya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku di dalam-Mu. Hidup kami Tuhan aman bersama-Mu. Kami mau terus bawa hati kami Tuhan kepadamu, kepadamu Yesus yang tak pernah meninggalkan. Kau yang bawa hati kami lebih dekat padamu, Yesus. Kau yang pegang hidup kami. Kami mau berserah hanya kepadamu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh berkati kami. Hidup kami boleh penuh dengan kasih-Mu. Kau yang menjaga kami, Kau yang selalu ada, tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kami, Yesus. Engkau tempat kami untuk bercerita dalam setiap keluh kami, dalam setiap duka kami. Kau yang selalu ada, kami bangga Tuhan punya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang berkuasa Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh kami bangga, kami punya Engkau Yesus. Kuasa-Mu Tuhan sanggup mengalahkan setiap permasalahan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau Yesus yang selalu menjaga kami dan melindungi kami. Kami tidak tahu Tuhan kemana lagi kami harus mencari selain hanya kepadamu Tuhan. Engkau adalah tempat kami untuk bercerita. Engkau adalah tempat kami untuk menyampaikan setiap kesedihan dan pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami Tuhan, mengubah setiap ratapan kami menjadi sukacita, mengubah kekalahan kami menjadi kemenangan.
Hanya Engkaulah Tuhan tempat kami untuk kami boleh datang kepadamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku, ku datang Yesus, pikul segala beban. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kita mau sujud di altar Tuhan, di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Amin. Mukjizat, mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya mukjizat terjadi ketika kami datang di altar-Mu. Kami mau sembah-Mu, kami mau sembah-Mu Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami, oh, pulihkan kami. Kami mau sujud Tuhan di altar-Mu, menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan sembah Tuhan, Kau yang ku sembah, Kau yang kami sembah. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi saat kami datang menyembah
hamba-Mu. Kau ku sembah Tuhan. Kau yang ku sembah Tuhan. Kau yang ku sembah. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan seluruh hati kami, dengan seluruh hidup kami, karena kami tahu kami berasal dari Engkau. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang memanggil setiap dari kami semuanya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah pemilik hidup kami. Di dalam-Mulah kami mengalami kelepasan. Di dalam-Mulah kami mengalami kemenangan. Amin. Amin. Kami merindukan untuk tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh jamah setiap hati kami semuanya. Sehingga setiap taburan firman yang disampaikan itu boleh masuk ke dalam hati kami dan mengubah seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan juga jamah, sucikan dan kuduskan setiap lidah dan bibir hamba, supaya apa yang hamba katakan semua hanya dan hanya berasal daripada-Mu. Ini waktu-Mu Allah Roh Kudus. Berkaryalah sebebas-bebasnya, nyatakanlah rancangan-Mu, nyatakanlah kehendak hati-Mu, nyatakanlah tuntunan-Mu. Kami membuka diri kami kepada setiap taburan firman-Mu. Dan segala doa ini kami haturkan dalam satu nama penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya, teman-teman, sobat GMJ dimanapun berada. Hari ini firman akan diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 10 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 10 sampai dengan 16. Judul perikopnya adalah Paulus di hadapan Felix. Ayat 10. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota.
Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ini adalah awal dari perjalanan Rasul Paulus ke Roma. Yaitu ketika Paulus di Yerusalem ditangkap oleh orang kaum Yahudi, dan kemudian dia masuk ke dalam pengadilan, dan nanti pada akhirnya Paulus mengatakan, aku banding naik kepada Kaisar. Sehingga dia akan dibawa ke Roma. Siapa itu Felix? Kalau tadi kita baca, Felix dikatakan adalah wali negeri, atau kita sebut biasanya prokurator. Prokurator yang terkenal adalah Pontius Pilatus. Cuma kalau Pontius Pilatus sekitar tahun 26 sampai dengan 36, tapi kalau Felix ini dia bertugas dari tahun 52 sampai dengan 58. Dikatakan di sana, Paulus mengatakan, aku berbakti kepada nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Jadi ketika nama Kristen itu belum dikenal, orang-orang percaya ini disebut sebagai penganut jalan Tuhan. Ayat yang tadi kita sudah baca, saya mau menggarisbawahi satu ayat yang paling penting buat kita. Paulus mengatakan begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan tadi kita sudah baca juga bahwa Paulus ini sudah dipenjara 12 hari. 12 hari kita pikir itu mungkin waktu yang sebentar. Tetapi itu sebenarnya awal. Dan sebelumnya juga Paulus sering mengalami siksaan dan macam-macam. Dan nanti pada akhirnya di dalam perjalanan juga, kalau kita baca secara keseluruhan, nanti kita akan melihat Paulus juga mengalami kapal yang karam. Intinya bahwa di dalam perjalanan hidup Paulus, kalau kita mau baca kisahnya ketika dia dipanggil, sampai nanti kisah para rasul selesai, kita melihat bahwa begitu banyak penganiayaan yang dialami. Bahkan ada satu kali, ketika Paulus mau kembali ke Yerusalem, Agabus berdiri di depan Paulus dan dia mengambil tali ikat pinggangnya dan mengikat. Dia mengatakan orang yang punyanya ikat pinggang ini, dia akan dipenjara selamanya. Dan Paulus ketika dia mendapatkan nubuat itu, dia tetap pergi ke Yerusalem. Dia mengatakan, aku ini sudah rela untuk sampai mati kepada Kristus. Dan pada saat perpisahan itu pun jemaat juga sangat bersedih karena dia mengatakan setelah ini kamu tidak akan melihat aku lagi. Di balik seluruh perjalanan Paulus yang penuh dengan banyak tantangan, banyak persoalan, dia mengatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Coba kita lihat kehidupan kita. Apakah ketika kita itu berada di dalam tekanan, berada di dalam banyak masalah, apakah hati kita tetap bisa murni seperti Paulus? Banyak dari orang awalnya ikut Tuhan, tetapi ketika di dalam perjalanannya dia mengalami banyak persoalan, dia merasa doanya tidak dikabulkan. Banyak tantangan-tantangan yang sampai hari ini belum selesai.
Banyak persoalan yang mungkin bukan persoalan berat, tetapi karena nggak selesai-selesai, hatinya mulai tawar. Ada orang yang di dalam tekanan itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia menjadi dimurnikan. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, Tuhan tegur. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berdosa. Aku mau jadi lebih baik. Dia bangkit lagi, dia menjadi lebih baik. Kemudian jatuh lagi, ditegur Tuhan lagi. Dia bangun lagi, dia bangkit lagi. Kemudian hari lepas hari dia akan semakin baik, hatinya semakin murni. Tetapi ada juga orang ketika dia di dalam Tuhan, sudah di dalam Tuhan. Begitu banyak mengalami persoalan, hatinya mulai tawar. Dia mulai menjauh dari Tuhan. Di dalam Tuhan tapi kemudian muncul ada sebuah dendam. Ada sebuah kemarahan, ada luka-luka yang disimpan. Hari ini saya mau mengundang setiap dari kita semuanya. Apapun persoalan yang saat ini kita sedang hadapi, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia menghadapi banyak tantangan, dia menghadapi banyak persoalan, dia mengalami penolakan, penganiayaan, penjara. Bahkan kalau kita mau ngomong aja ya, tantangan kita gak seberat Rasul Paulus. Tetapi dia mengatakan, aku berusaha, saya mau garis bawahi, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Maka kalau kita baca dari Matius 5 ayat 8 dikatakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Maka hari ini saya undang setiap dari kita semuanya. Yuk kita refleksi hati kita. Apakah kita hari-hari ini merasa, aku kok merasa jauh dari Tuhan ya? Padahal aku ini aktif. Aku ini kok merasa seperti sendirian ya. Tuhan kok seperti gak di pihakku ya. Saya mau ingatkan, itu semuanya cuma perasaan. Yang terjadi sesungguhnya Tuhan tetap menyertai engkau. Tetapi ketika kita merasa tidak bisa melihat Tuhan, saya hari ini mau katakan, mungkin hati kita banyak debunya, banyak kotorannya, hati kita belum murni. Kita belajar dari Rasul Paulus. Saya hari ini tidak tahu apa persoalan dari teman-teman di sini semuanya. Tantangan yang saat ini sedang dihadapi, persoalan-persoalan yang sedang dialami. Mungkin ada banyak persoalan yang saat ini kayaknya gak ada jalan keluar. Saya hari ini undang kita semuanya, datang kepada Tuhan, kita buka hati kita berusaha untuk hati yang murni. Jikalau hari ini kita merasa jauh dari Tuhan, mungkin kita terlalu sering berbicara tentang Tuhan, tapi kita jarang untuk berbicara dengan Tuhan. Bagaimana kita punya hati yang murni? Jawabannya saya cuma satu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bukan hanya badannya saja, tetapi hatimu. Di setiap saat kita ingat Tuhan, setiap saat kita tutup mata, kita bawa Tuhan. Aku mau jalan bersama dengan Engkau. Aku banyak persoalan, iya, tetapi ada Engkau. Mari teman-teman di sini semuanya, kita pejamkan mata kita, kita bawa hati kita untuk melekat kepada Dia. Karena di dalam Dialah akan ada kelepasan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar dari Rasul Paulus, di mana dia mengalami banyak persoalan, banyak tantangan. Tetapi Rasul Paulus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ampuni kami Tuhan, jikalau persoalan-persoalan yang kami hadapi membuat hati kami agak kotor, hati kami berdebu, hati kami
mungkin saat ini agak tawar. Hati kami mungkin saat ini ada dendam, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada luka. Kami bawa semuanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau yang akan membasuh hati kami. Engkau yang akan memurnikan. Bahwa kami melekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu di dalam-Mu akan selalu ada kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Kami boleh memuji-Mu Tuhan, kami boleh memuliakan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh membersihkan setiap hati-hati kami. Untuk kami boleh punya hati yang murni Tuhan. Untuk kami boleh hidup melekat kepadamu Tuhan. Kamu terus bawa hati kami, agar hati kami ini boleh selalu penuh dengan kasih-Mu, boleh selalu penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan, bisa kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kau yang berperkara Tuhan, dan Kau yang memimpin kami senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami percaya Kau terus menjaga kami dan melindungi kami. Kami percaya juga Tuhan bahwa setiap berkat-berkat-Mu boleh tetap terus mengalir atas kami dalam setiap keseharian kami. Ingatkan kami juga Tuhan akan kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya untuk kami, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk Good Morning Jesus pada pagi ini. Kami mau Tuhan serahkan setiap apapun Tuhan pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Kau selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kembalikan kami Tuhan di GMJ selanjutnya, untuk kami boleh tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti GMJ pada pagi hari ini. Sungguh bersyukur kalau semuanya bisa mengikuti semuanya dari awal sampai akhir. Dan tetap semangat semuanya untuk menjalani hari ini. God bless you dan sampai jumpa lagi.